Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Sekitar 100 ribuan tentara Rusia dan alutsista berat mereka telah berkumpul di dekat perbatasan Ukraina. Jika dalam beberapa bulan mendatang, atau mungkin beberapa minggu mendatang, Presiden Vladimir Putin memerintahkan pasukan ini untuk menyerang Ukraina, Angkatan Udara Kiev yang sudah tua tak mungkin dapat menghentikan invasi dari darat ini. Ketika invasi darat dilakukan oleh Rusia, Ukraina pasti akan menggempurnya dari udara. Tapi, angkatan udara tua mereka tak akan berdaya menghadapi ratusan jet tempur modern Rusia, yang pastinya akan dikerahkan untuk melindungi angkatan darat mereka. Pemerintah Ukraina menyadari masalah ini. Jika terjadi skenario paling berbahaya untuk melakukan invasi terbuka terhadap Ukraina, Federasi Rusia dapat membentuk satuan tugas udara hingga 500 jet tempur untuk menggempur Ukraina, ungkap pemerintah Ukraina dalam visi Angkatan Udara 2035. Rusia dapat mengerahkan jet-jet tempur modern mereka ke garis depan, seperti Su-34, Su-35, MiG-35, dan yang termutakhir, yaitu Su-57. Sementara untuk melawan buasnya armada udara Rusia itu, Ukraina hanya memiliki sekitar 125 unit jet tempur yang terdiri dari Su-24, Su-25, MiG-29, dan Su-27 yang diwarisi Ukraina dari Uni Soviet pada tahun 1991. Ukraina belum membeli ataupun membuat satu pun jet tempur baru dalam masa 30 tahun terakhir. Amerika dan anggota NATO lainnya telah memberikan bantuan militer miliaran dolar kepada Ukraina sejak Rusia menganeksasi Crimea pada 2014 yang lalu. Tetapi, bantuan itu tidak termasuk jet tempur baru ataupun sistem pertahanan udara baru standar NATO. Di sisi lain, Ukraina telah memperoleh penggebuk dari udara baru buatan Turki, yaitu Bayraktar TB2. Tapi, itu dianggap tak sebanding dengan ratusan jet tempur Rusia yang bisa menyapu bersih kekuatan utama Ukraina di jam-jam awal ketika invasi terjadi. Menteri Pertahanan Ukraina, Oleksiy Reznikov, terbang ke Washington pada pertengahan November kemarin untuk mencari bantuan. Air Force Magazine menulis bahwa Menhan Ukraina itu menginginkan sistem pertahanan udara kelas menengah Amerika, yaitu Patriot. Tapi, karena urgensi kebutuhan Ukraina yang butuh dengan segera dan dalam waktu secepat mungkin, Amerika masih tak mampu mensuplai Patriot ke Ukraina dalam waktu dekat ini. Alhasil, Paman Sam hanya bisa memberikan Ukraina sistem pertahanan udara jarak pendek, yaitu Stinger, dan juga rudal anti-tank Javelin untuk bekal menghadapi kemungkinan invasi dari Rusia. Jika invasi terbuka Rusia terjadi, diperkirakan 125.000 prajurit Ukraina beserta alutsistanya akan bisa dihancurkan oleh Rusia dalam waktu setengah jam saja, ketika mereka mengerahkan 100.000 prajurit darat ditambah alutsista berat mereka, dan juga 500 unit jet tempur mereka, termasuk pesawat bomber. Itu adalah skenario terburuknya. Masih ada skenario lainnya, seperti ikut campurnya NATO ke dalam konflik besar ini. Tapi itu setelah Ukraina dipaksa, ataupun terpaksa menandatangani konsekuensi, ataupun kemauan dari para anggota terkuat NATO. Karena tentunya tidak ada makan siang gratis. Jadi, bagaimana pendapat Anda? Berikan komentar Anda.